Oke, halo guys semuanya, selamat datang di channel Sadis. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa yang kemarin lagi. Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya jika anda sekalian melakukan like and subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai saja videonya. Yuan Shao pun menerima laporan kekalahan pasukan mereka kali ini, yang menelan banyak nama jenderal-jenderal yang tewas. Tapi Cao Cao tetap mempertahankan senyumnya. Karena walau Lubu membantai banyak pasukannya, tujuan utama dia adalah menguasai gerbang Sisui yang kini tengah dijaga oleh pengkhianat Hujian. Badut ini memberikan alasan bahwa Lubu berkhianat dan membelot. Li Su nampak ingin menyerahkan begitu saja gerbang ini kepada musuh agar dia bisa selamat. Tapi Hujian tetap berpura-pura seolah dia tidak berkhianat. Li Su tidak semudah itu untuk dibohongi, akan tetapi dia tidak memiliki banyak pilihan. Jadi mau tidak mau harus mengikuti Hujian. Tapi daripada begitu, dia mending kabur. Pasukan koalisi pun langsung menyerbu tembok musuh dengan pelontar. Hujian yang nampak tengah ditinggal oleh Li Su kini pasrah. Dan dia tahu bahwa pengkhianatannya akan dilaporkan kepada penasihat agung. Dan dengan mudahnya menyerahkan gerbang ini pada musuh begitu saja. Gerbang yang padahal sangat sulit ditembus karena lokasinya yang strategis malah dengan mudah mereka masuki. Nampak kini Hujan tengah terpojok oleh pasukan koalisi dan dirinya disalahkan karena Lebu berhasil selamat. Saat Jiang Peng menyarankan si pengkhianat Hujan untuk dibunuh saja, Badut ini sama sekali gak memiliki kesetiaan dan menawarkan untuk membongkar segala hal tentang kelemahan penasihat agung pada mereka, yang membuat para bangsawan feodal merasa cukup tertarik. Berpindah kepada lokasi Lubu dan pasukannya, yang kini di tengah hutan. Nampak Gaosun masih selamat. Jenderal Lubu akan meminta dia kepada Kaisar untuk menjadi bawahannya. Jenderal Lu pun melaporkan sisa-sisa pasukan yang masih bertahan hidup, yang kini hanya tersisa kurang dari 1.000. Tapi yang mengejutkan dari 3.000 masih tersisa segini, padahal mereka melawan ratusan ribu musuh yang tak terhitung jumlahnya. Lubu menanjakan lokasi desa terdekat dan menyuruh Jenderal Lu untuk segera menguasainya. Akan tetapi dia tidak meminta untuk menjarah rakyat biasa, tapi meminta ke orang kaya saja, yang membuat Jenderal Lu cukup terkejut. Lubu bersandar di samping Gaosun. Mereka pun mulai mengobrol dan Gaosun nampak tidak percaya dengan sikap Lubu yang berbeda dari rumornya. Lubu pun nyeletuk, apa kau akan percaya kalau aku ini telah menjalani berbagai kehidupan? Gaosun pun tanpa ragu percaya, yang membuat Lubu lantas tertawa. Akan tetapi Gaosun nampak serius, apalagi ketika dia melihat tatapan Lubu. Ketika melihat dia terluka, seolah melihat kenangan pahit dalam kehidupannya terulang kembali. Saat tengah mengobrol itu tiba-tiba muncul seekor harimau buas yang nampak membuat mereka senang karena ada sesuatu yang bisa dimakan. Lubu pun melesatkan panahnya, tapi tiba-tiba ada sebelah tombak yang mengirinya dan langsung mengenai binatang tersebut. Orang yang melempar tombak itu pun muncul sambil mengeluarkan aura yang mirip dengan Lubu. Dan dia bernama Dian Wei. Dia adalah calon partner setia Lubu di masa depan, akan tetapi harusnya belum muncul kalau ngikutin sejarah asli. Tapi karena di sini timelinenya udah beda, jadi mungkin agak lebih cepat. Lubu pun memperkenalkan diri sambil menanyakan nama dia. Dian Wei pun juga cukup terkejut dengan aura Lubu. Lubu pun mengajak Dian Wei untuk bergabung dengannya. Dian Wei menjelaskan bahwa dia tidak bisa keluar dari hutan ini karena dia kini adalah seorang buronan. Lubu lantas tertawa dan menawarkan akan menghapus semua kesalahannya jika dia mau bergabung dengannya. Dian Wei pun menerima hal tersebut sambil menyerahkan harimau tadi. Awalnya Lubu menolak, tapi karena dipaksa dengan sakit dia menerimanya dan membaginya dengan pasukannya. Pagi pun telah tiba, laporan dari Jenderal Lu pun datang. Dan mereka harus menempuh 8 jam perjalanan untuk sampai ke desa tersebut. Tapi Dian Wei nampak tahu jalan pintas menuju ke sana.
Berita pengkhianatan Hujan pun akhirnya sampai pada telinga penasihat agung yang membuatnya sangat murka. Dan Dongjo pun turun tangan langsung untuk merebut kembali gerbang tersebut. Berpindah ke lokasi pasukan koalisi, nampaknya mereka sudah mau mundur aja karena kekurangan pasukan. Cao Cao pun juga telah menyiapkan seseorang untuk membunuh Lubu, yaitu Sun Ce. Nampak Sun Ce sudah tahu lokasi dan tujuan Lubu yang kini bersiap untuk menyergapnya. Akan tetapi, satu kerikil kecil yang bergerak karena Sun Ce sudah membuat Lubu tahu bahwa mereka sedang bersiap untuk disergap. Lubu pun berhenti dan menyuruh pasukannya untuk memancing musuh secara diam-diam. Sun Ce ini nampak sangat tidak sabaran ingin membunuh Lubu karena mengingat ayahnya terbunuh olehnya. Pamannya pun mencoba menenangkannya, tapi dia juga paham perasaan kehilangan sosok besar seperti Sun Jian dan menyarankan sebuah rencana. Tiba-tiba pasukan penjaga pun keluar dan mulai menyerang. Tapi ide pamannya Sun Ce ini bukan menyerang bersama Sun Ce, melainkan dia ingin mengorbankan dirinya dengan cara melumuri dirinya dengan minyak tanah dan akan membakar dirinya dengan lubu. Lubu juga menyadari hal tersebut. Saat paman Sun Ce ini sudah berada dekat lokasi dengan lubu, dia lantas memberikan perintah untuk menembakkan panah api. Lubu pun mulai terbakar bersamanya, dan api besar pun muncul di tengah peperangan kecil tersebut. Semua orang sontak kaget dan mengira bahwa Lubu akan mati dalam kobaran api. Sun Ce juga cukup terkejut melihat pamannya melakukan hal tersebut. Tapi Lubu berhasil selamat berkat kekuatan miliknya. Sambil mengeluarkan aura, dia nampak masih baik-baik saja, gosong dikit doang. Jenderal Lu sempat melihat cahaya biru yang membuat dia terheran-heran. Lubu juga mengenal orang tersebut yang dulu selamat di perang melawan Sun Jian. Sun Ce melihat hal tersebut akhirnya sadar bahwa Lubu bukan orang sembarangan. Dan kini dia tahu bahwa ayah dan pamannya bukan mati karena kesalahan mereka, melainkan karena Lubu ini terlalu OP. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan ke tujuan utama. Beberapa hari kemudian Lubu sampai di gerbang Jikue. Ia langsung disambut oleh Lisu. Berkat Lisu juga penasihat agung berhasil mengambil tindakan yang tepat. Lubu yang nampak masih gosong dikit itu meminta diadakan pesta untuk pasukannya. Dian Wei dengan santai menanyakan apakah ada anggur. Lisu menjelaskan hal tersebut tidak ada di sini, yang membuat Dian Wei sangat kecewa. Lubu pun melihat raut wajah pasukannya dan meminta Lisu untuk mengeluarkan persediaan anggur rahasia miliknya. Seketika pasukan pun langsung bersorak-sorak dengan senang. Semuanya pun menikmati pesta sambil minum anggur dan makan daging. Lubu menanyakan kepada Gaosun kenapa dia tidak ikut minum-minum. Gaosun yang paling taat akan aturan menjawab karena ada aturan melarang minum-minum ketika situasi perang. Dengan santai Lubu menjelaskan dengan memperlihatkan sudut pandang yang berbeda. Gaosun, karena terkadang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita harus selalu bijak dalam membuat sebuah pilihan. Gaosun pun merasa sangat tercerahkan. Lubu sedikit menggodanya, akan tetapi dia tetap tidak ingin minum anggur. Akhirnya datang si Liru yang membawa titah dari Kaisar dan ingin menyerahkan hadiah berupa sebuah pangkat. Akan tetapi Lubu menolak hal tersebut dan merasa itu masih terlalu cepat karena dia belum membunuh badut Hujian. Akan tetapi Liru menjelaskan bahwa kini sedang ada gencatan senjata. Lubu pun sedikit merenung dan mengingat-ingat semua pengalaman hidupnya di dunia simulasi. Dan pada akhirnya tetap memutuskan untuk membantai Hujian terlebih dahulu. Liru mencoba menahan Lubu dan pasukannya sambil menunjukkan setempel kepada mereka. Itu memang bisa menahan pasukannya, akan tetapi dia tidak bisa menahan seorang Lubu. Dia pun juga memanggil Dian Wei yang masih belum terikat dengan peraturan. Liru masih mencoba memperingatkannya, akan tetapi mereka berdua tidak dapat dihentikan. Kita berpindah pada lokasi gudang penyimpanan pasukan koalisi. Nampak di gerbang sedang terjadi keributan di antara pasukan Qianling yang berkhianat dan mengikuti Hujian. Nasib mereka cukup buruk. Di situ sudah ada orang koalisi yang nampak mengolok-olok mereka.
Tapi tiba-tiba sepucuk anak panah langsung melubangi tenggorokannya. Mengira pasukan Qianling yang memberontak, pasukan koalisi ini pun mengangkat senjatanya. Tapi tiba-tiba kini sebilah tombak yang datang langsung menancap di kepalanya. Nampak Lu Bu dan Dian Wei telah tiba di tempat hujan berada. Semuanya bersiap untuk melawan Lu Bu. Dian Wei menawarkan diri untuk membantai para keroco itu. Dan dengan ganas dia melibas habis mereka. Tapi saat dia ingin menyentuh pasukan Qianling, Lu Bu langsung melarangnya. Dia juga melihat dua orang yang dulu ia suruh membunuh jenderal yang mabuk. Dan mereka pun langsung bersumpah setia kepada Lu Bu. Hal itu juga langsung diikuti oleh prajurit lainnya. Lu Bu langsung menuju ke tempat hujan berada. Hujan si babi gempa ini nampak habis bersenang-senang ketika prajuritnya kesusahan. Seketika ia bangun karena mendengar suara orang yang paling ia takuti. Dia terbangun sambil melihat Huanji terbang ke arahnya. Si badut ini langsung panik dan memanggil pasukannya. Akan tetapi kini dia tidak memiliki pasukan apapun. Juga pasukan koalisi sudah terbantai habis. Dan waktunya kita membuat Hujan membayar atas segala kebadutannya. Hujan lantas bersujud dan memohon ampun kepada Lu Bu. Lu Bu pun berkata dia akan memberikannya satu kesempatan untuk memaafkannya jika ia bisa keluar dari ruangan ini sebelum hitungan ke-10. Si babi gempal ini pun langsung berusaha secepat mungkin lari. Akan tetapi kini kedua kakinya telah putus oleh Huanji milik Lu Bu. Dia nampak kesakitan tapi Lu Bu masih tetap menghitung. Dia merangkak untuk bisa keluar. Tapi sayang sekali sampai hitungan ke-10, hujan gagal. Badut ini menggerutu dan mengatai bahwa Lu Bu curang. Lu Bu seketika tersenyum dan menyuruh pasukannya untuk membunuh Hujan. Badut ini di detik-detik terakhirnya mencoba mengutuk Lu Bu dan dia pun mati secara mengenaskan. Ya emang cukup pantas sih untuk Mudut. Sun Ce menghadap Cao Cao dan mengurungkan niatnya untuk balas dendam kepada Lu Bu. Karena dia rasa dengan kekuatannya kini dia tidak akan sanggup. Tiba-tiba laporan tentang Lu Bu yang menguasai gudang pasokan mereka hanya dengan dua orang saja telah sampai pada mereka. Sun Ce pun juga pamir undur diri yang membuat Cao Cao cukup terkesan dengan Lu Bu. Di tempat Lu Bu kini ia melatih pasukannya yang dulu pengecut layaknya Hujan kini berubah menjadi sangat garang. Dan Lu Bu nampaknya sedang bersiap untuk menguasai gerbang Chen Gao kembali. Yuan Shao nampak tengah berdiskusi dengan penasihatnya tentang situasi perang yang semakin kacau. Di tengah situasi tersebut tiba-tiba datang laporan bahwa Lu Bu membawa 3.000 pasukannya nampak bersiap untuk menyerang mereka. Mendengar berita tersebut membuat si penasihat ini nampak senang dan ingin memanfaatkannya untuk melemahkan bangsawan lain. Dan akhirnya Lu Bu sampai di gerbang benteng tersebut. Dia juga meledek para bangsawan yang tidak berani keluar dari tempat tersebut. Yuan Shao yang marah mendengar hal itu pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menembakkan anak panah. Hujan panah pun datang, tapi itu bahkan tidak sampai ke tempatnya Lu Bu. Dan Lu Bu pun menunjukkan skill memanah yang sesungguhnya. Anak panah pun melesat dengan sangat cepat dan hampir membunuh Yuan Shao. Bahkan anak panah itu berhasil merobohkan sebuah tiang bendera. Yuan Shao pun nampak ditenangkan oleh Cao Cao dan mereka pun berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan mengirim seorang jenderal untuk memancing Lu Bu mendekati gerbang. Dan saat sudah dekat, mereka akan langsung menyergapnya. Seorang jenderal pun keluar dari gerbang sambil mencerocos menjelaskan kehebatannya. Tapi tiba-tiba kepalanya langsung melayang oleh sebuah anak panah. Pasukan yang di belakangnya pun langsung putar balik. Gerbang pun tertutup kembali. Nampaknya di para bangsawan langsung ciut dan memilih untuk diam. Lu Bu pun seketika ngantuk dibuatnya dan menyuruh mereka untuk mendirikan sebuah tenda. Dian Wei iseng latihan memanah, bukannya mengenai target, malah mau mengenai bosnya. Ternyata dia ingin meniru cara Lu Bu membunuh jenderal tadi. Sebuah laporan pun tiba. Sesuai prediksi Lu Bu, pasukan koalisi akan merebut kembali gudang persediaan mereka. Yang dimana tujuan Lu Bu adalah membuat mereka membagi pasukan. Karena dia gak mungkin bisa menembus gerbang ini. Yang dimana strategi ini disebut tukar basis.
Lu Bu mengajak Dian Wei untuk menyerang Qin Yang, dan Lu Bu pun berhasil menguasai Qin Yang dan mendapatkan pasukan persediaan dan peralatan yang banyak. Sedangkan jenderal musuh malah jadi berpindah ke tempat gudang pasukan yang dulu Lu Bu ambil. Jadi begitulah yang dimaksud tukar basis. Kabar itu pun terdengar oleh koalisi dan mereka pun mencoba merebut kembali tapi gagal. Nampak para pasukan sudah ingin mundur, tapi mereka tidak bisa karena kalau operasi ini gagal, mereka akan benar-benar dicap sebagai pemberontak oleh kaisar. Mereka berdua pun nampak berdebat, tapi Cao Cao meyakinkan bahwa dia tidak mungkin mengkhianati Yuan Shao. Apa iya? Di tengah itu ada seorang yang berkata, punya sebuah rencana untuk mengalahkan Lu Bu, yang membuat yang lainnya cukup tertarik. Ternyata rencana itu adalah membujuk penasihat agung supaya berdamai dengan mereka. Yang dimana dengan itu setidaknya perang menjadi seri dan mereka tidak kalah. Dia memancing dengan membuat seolah-olah Lu Bu kini terjebak dan kesusahan di Kinyang. Dan mereka pun menawarkan untuk menarik pasukannya agar Lu Bu bisa selamat. Akan tetapi penasihat agung juga punya ular yang berbisa. Si Liru langsung membantah semua klaim itu dan menekan balik si utusan tersebut yang membuat dia seketika keringat dingin. Dia pun langsung diusir. Dia pun melaporkannya kepada Yuan Shao yang seketika marah. Merasa dirinya gagal, dia pun siap untuk mengundurkan diri. Akan tetapi Cao Cao menahannya dan memberikan sebuah surat palsu yang berisi yang intinya membuat seolah-olah penasihat agung menghina para panglima perang, yang otomatis mereka tidak mau harga diri mereka diinjak-injak. Mereka yang sehabis membaca surat itu langsung marah dan mau tidak mau harus melanjutkan perang ini demi harga diri mereka. Bener sih, benar-benar hoax ini sangat mengerikan gitu. Apalagi di zaman itu cuman berisi tulisan aja bisa membuat ratusan nyawa melayang. Dan lebih ngeri lagi, Cao Cao selalu saja punya siasat yang licik. Nampak Lubut dapat bantuan dua orang jenderal dari penasihat agung, atau bisa dibilang idenya si Liru. Luwu pun terus-terusan mendesak para pasukan koalisi dengan cara memotong jalur persediaan mereka. Dan seperti biasa, Cao Cao dan Yuan Shao selalu memikirkan segala cara agar bisa mengalahkan Luwu. Dan strategi yang Cao Cao sarankan kali ini adalah mencoba sekali lagi membuat situasi di mana Luwu terkepung oleh pasukan mereka. Tapi hal itu pasti tidak mudah, jadi Cao Cao memanfaatkan Luwu yang ingin mengincar pasukan mereka dengan membuat seolah-olah itu tipuan tapi sebenarnya asli. Dan dengan begitu Lubu bakal terkecoh dan tidak sadar masuk ke dalam jebakan pengepungan kali ini. Sungguh cerdas cowok-cowok ini. Sesuai dugaan, Lubu terpancing dengan hal tersebut dan mulai keluar dari Kinyang. Mendapatkan berita tersebut, Liu Bei pun mencoba untuk membujuk Jenderal Jan untuk menyerang Lubu dari belakang agar mereka mendapatkan ketenaran dan penghargaan. Akan tetapi nampaknya Jenderal Jan dari pasukan kuda putih itu tidak mau ikut serta dan lebih memilih memulihkan kekuatannya. Liu Bei pun memberitahu pada kedua saudaranya bahwa dia gagal dan mereka harus menggunakan kekuatan mereka sendiri. Walau Lubu memang terpancing, dia juga merasa ada hal yang ganjal karena semua ini terlalu berjalan dengan lancar. Dan memerintahkan Jenderal Lu untuk berjaga-jaga di belakang bila mana ada situasi yang tidak terduga. Lubu yang telah sampai di gerbang ini seperti biasa langsung meledek mereka. Dan Yuan Shao pun langsung marah dan memprovokasi balik Lubu. Dan saat Lubu mengeluarkan busurnya, dia langsung ciut. Sampai pada trauma sama panah Lubu. Tiba-tiba dari belakang Lubu sudah muncul pasukan yang mengepung dia dalam jumlah yang tak terhitung. Setelah melihat itu, Lubu langsung mengatur pasukannya untuk menerobos kepungan kali ini. Lubu pun menyuruh Dian Wei untuk menjaga Gao Sun dan bertanya apakah kau takut mati. Tentu saja saya takut mati, jawab Dian Wei. Lubu langsung tancap gas bersama pasukan berkudanya. Tapi dia baru sadar Dian Wei berkata yang salah, tapi ya udahlah ya. Lubu pun langsung menerobos pasukan musuh dengan kudanya, sedangkan Dian Wei bertarung di belakang bersama pasukan Betoram. Yuan Shao dari posisi yang tinggi menjadi komandan yang mengarahkan semua pasukan. Lubu juga menyadari hal tersebut karena bantuan yang datang
dengan begitu cepat. Dia mulai mengingat kembali tentang penjelasan Jenderal Yan yang memberitahu dia tentang cara menghadapi situasi tersebut. Ya, aku jelaskan sedikit strateginya. Siapa tahu kalian suatu hari nanti dikirim ke Isekai dan menghadapi situasi ini. Jadi pasukan besar memiliki kelemahan yang dimana perintah komando mereka akan berjalan lambat. Dan cara yang paling efektif adalah dengan cara memanfaatkan hal tersebut. Dengan formasi zigzag yang akan menciptakan celah dalam formasi tersebut. Dan sesuai yang dijelaskan tadi, saat Lubu berbelok, komando otomatis memberikan perintah untuk mengikuti arah tersebut. Dan saat Lubu mengubah arah, perintah dari komando mereka tidak bisa tersampaikan dengan cepat, jadi membuat operasi mereka mulai kacau. Cao Cao juga cukup terkesan dengan pengambilan tindakan tersebut. Dirasa Lubu tak bisa dihentikan dengan hanya kepungan tentara saja. Dia pun menyalakan sinyal merah yang menandakan bangsawan si kuning si pengecut ini harus ikut serta dalam menghadang Lubu. Di tengah kebingungan si kuning, ada 3 kesatria bersaudara yang menawarkan bantuan. Dia pun memperkenalkan diri dan dengan sangat senang si kuning memberitahukan jalan serta memberikan setengah pasukannya. Lubu yang masih berusaha menerobos kini harus berhadapan dengan Zhang Pei dan disusul dengan Guan Yu. Lubu kok kurang satu bang? Dia mencoba mencari kemana perginya satunya lagi. Ternyata Liu Bei ingin mengincar Jenderal Gao Sun yang berada di belakang supaya pasukan Lubu hancur. Jenderal Gao pun mencoba memberikan perlawanan. Liu Bei memberitahu tidak akan ada Lubu yang membantu kali ini dan sekarang sudah tidak ada lagi orang hebat yang akan menyelamatkannya. Akan tetapi dia salah besar. Dia Nui yang walau takut mati, dia kalau udah membunuh musuh, dia menjadi sangat bergejolak dan brutal. Liu Bei pun seketika ketar-ketir karena ada orang yang setara Lubu. Dia pun memilih untuk kabur ajalah. Walau dia kabur, dia masih pura-pura ingin meminta bantuan dulu. Nampaknya kini Lubu mulai kesusahan melawan mereka berdua. Dan tiba-tiba serangan mendadak pun datang dari Liu Bei. Sampai menanyakan kenapa dia ke sini. Dia pun menjelaskan karena situasinya berubah, mari kita kalahkan Lubu terlebih dahulu. Lubu yang kini 1 versus 3 pun mulai mengaktifkan kekuatannya. Lubu benar-benar kewalahan kali ini yang sampai membuat dia mengira akan mati. Lubu pun tumbang dari kudanya. Dia melihat langit yang sama seperti kehidupannya dulu. Akan tetapi sistem tiba-tiba mengalami sebuah error mendadak dan mengaktifkan mode aneh yang membuat Lubu seketika bangkit dan menggila. Lubu pun langsung menerjang Zhang Pei dan menendangnya dari kudanya. Pun mencoba menyerang Lubu, akan tetapi dia seperti memukul sebuah menara. Saking kerasnya Lubu ini. Lubu mengambil Huanjinya dan menyerang balik Guan Yu, yang membuat Guan Yu juga terjatuh. Saat dia hendak membunuhnya, dia masih bisa menghindar. Tapi dia tidak bisa menghindari tendangan Lubu yang membuat dia terpental jauh. Liu Bei cukup terkejut dengan perubahan Lubu yang aneh. Dan kali ini Lubu menerjang kepadanya. Dengan sigap Guan Yu melemparkan senjatanya, namun dapat ditakis dengan mudah. Zhang Pei yang juga maju meminta salah satu pedang Liu Bei dan langsung menyerang Lubu. Serangan tersebut ditangkis oleh tombak dan Huanji nya hampir membunuh Zhang Pei. Untungnya Guan Yu cepat bertindak. Situasi benar-benar menjadi gila. Dan Lubu langsung melompat ke atas dan langsung memutar senjatanya yang membuat ketiganya harus mundur. Guan Yu dan Zhang Pei pun ditebas dan langsung terkapar di tanah. Akan tetapi Lubu yang sedang memasuki ke mode berserk ini yang dimana kecerdasannya menurun drastis. Tapi kekuatannya meningkat drastis, malah berpindah menyerang tentara lain secara membabi buta. Dan berkat itu ketiga saudara masih bisa selamat. Yan Wei nampak sangat kelelahan karena sudah membantai banyak musuh. Dan dia pun bertanya pada Jenderal Gao, apa aku sudah bisa sebanding dengan Lubu? Tapi ketika mereka melihat apa yang kini dihadapannya, nampaknya Yan Wei masih terlalu jauh untuk mengejarnya. Sistem yang error pun sudah kembali pulih. Lubu pun melihat kilasan balik dari orang-orang yang ia tinggalkan dari dunia simulator. Mulai dari ayah lamanya, terus Jenderal Yan. Dan terakhir Kuyen yang berubah menjadi sangat mengerikan.
Ternyata Lubu hanya sedang bermimpi buruk. Gao Semen juga menjelaskan situasi sekarang. Setelah Lubu membabi buta, dia langsung terjatuh pingsan dan Jenderal Gao membawa Jenderal Lubu ke tempat yang aman. Tapi mereka menderita kekalahan karena kini pasukan yang tersisa tinggal 56 orang. 56 orang saja. Jenderal Gao Sun pun sambil menangis meminta maaf atas gugurnya saudara-saudara mereka. Lubu pun mulai berdiri dan meminta wanjinya pada Dian Wei. Dia menyayat tangannya dan mempersembahkan darahnya untuk mereka yang telah gugur dan menerima semua kesalahannya. Perang pun sudah mencapai akhir, di mana bisa dinyatakan keduanya sebagai pemenang. Karena kini Lubu telah kalah, penasihat agung pun tidak akan meneruskan peperangan ini. Dan dengan begitu juga kemungkinan pasukan koalisi akan segera dibubarkan. Berpindah ke lokasi Lubu yang kini sedang akan diberikan kenaikan jabatan. Karena dia tidak bisa dibilang sepenuhnya kalah. Mengingat dengan 3.000 orang, dia telah membantai 30.000 prajurit musuh. Yang bisa dibilang dia juga pemenang di sini. Walau sempat ada yang protes, kali ini Lubu mau menerima jabatan tersebut. Dan penasihat agung pun juga memutuskan untuk memindahkan lokasi ibu kota mereka. Lubu pun menemui jenderal yang dulu memberikan ia perlengkapan senjata pada veteran. Dia juga sudah membawa tombak mewah sesuai janjinya, yang membuat dia sangat senang. Akan tetapi tombak itu sangat berat. Dan Jenderal Ku pun nampak meledeksi Wang Pang ini. Tapi tiba-tiba Dian Wei nyatuk, "Ini tidak berat kok." Jenderal Ku pun langsung memberikan tombak tersebut untuk dia coba. Dan ternyata Dian Wei tidak berbohong. Dengan begitu pun tombaknya jadi miliknya. Dan season 1 pun telah berakhir. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton video ini. Saya bingung gitu mau lanjut ke season 2 atau kagak. Soalnya chapternya masih sedikit. Ditambah season 2 itu kayak lebih banyak ngomong gitu. Jadi kurang kurang greget gitu, cuman ngomong doang gitu. Jadi mungkin kalau chapternya udah banyak saya lanjut lagi. Dan saya sangat terima kasih buat kalian yang udah subscribe atau mendukung saya lewat komentar. Saya sangat berterima kasih. Dan juga kedepannya saya akan upload entah itu manhwa, entah itu manga, itu manhwa kayak atau apalah yang akan lebih seru lagi. Jadi kalian langsung saja subscribe. Dan sampai di sini saja terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.